Pada tahun 1988, seorang aktris kawakan ini mendatangi rumah sakit bersalin seorang diri. Ia melahirkan tanpa ada seorang pun yang menemani. Diketahui wanita tersebut suaminya sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan bayi yang dilahirkannya ini adalah suatu keajaiban baginya. Pria ini bernama Fu Sheng. Ia merupakan aktor laga Hong Kong yang terkenal akan ketampanan serta kualitas aktingnya yang mumpuni. Sheng sudah membintangi rentetan film populer mulai dari Shaolin Temple, Five Shaolin Masters, hingga The Legend of the Condor Heroes. Namanya selalu menjadi alasan utama penonton rela mengantri panjang di depan bioskop. Bukan sekedar menjual ketampanan, Sheng juga ahli dalam teknik bela diri. Oleh karena itu, di lokasi syuting, Sheng adalah sebuah magnet bagi hampir semua orang. Sementara itu di sisi lain ada sosok penyanyi cantik bernama Jenny Zheng. Suaranya yang merdu dan berkarakter selalu berhasil memikat para pendengarnya. Ketika lagu legendaris berjudul Tishu Danshin dibawakan olehnya, seluruh penikmat musik di Asia Timur ikut bernyanyi. Hampir tak ada rumah yang tidak menyimpan kaset rekamannya bersanding dengan diva besar lain seperti Paula Sui. Karena kualitas vokal Jenny yang luar biasa, ia dijuluki sebagai Ratu Bersuara Besi. Sebutan bagi seorang penyanyi yang selalu tampil memukau dan menguasai panggung megah. Mempunyai popularitas yang sama besarnya, Sheng dan Jenny pun akhirnya bertemu. Pertemuan mereka digagas oleh aktor legendaris Ti Lung yang merupakan sahabat dekat sekaligus rekan main Sheng. Dalam pertemuan santai yang diatur oleh Ti Lung tersebut, kepribadian Sheng yang ramah dan humoris berhasil mencairkan suasana hingga membuat hati Jenny rupanya juga ikut meleleh. Obrolan mereka pun mengalir hangat. Hingga dari interaksi awal itulah rasa ketertarikan secara alami mulai tumbuh di antara keduanya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan itu berkembang menjadi hubungan yang makin serius. Namun seperti halnya hubungan pada umumnya, perjalanan cinta Sheng dan Jenny tidak sepenuhnya berjalan mulus. Hal ini dikarenakan banyaknya tentangan dari orang-orang terdekat pasangan selebritis itu. Mulai dari keluarga hingga orang-orang di industri hiburan meragukan kelanggengan hubungan keduanya. Namun meski demikian, Sheng dan Jenny tak gentar. Mereka tetap percaya dengan perasaan cinta yang mereka miliki itu. Hingga pada akhirnya, tepat pada tahun 1976, keduanya pun resmi menikah. Perlu dicatat, pada era tersebut, keputusan untuk menikah bagi seorang artis wanita hampir selalu mengancam karirnya. Namun meski begitu, Jenny tetap memantapkan langkahnya kepada Sheng dengan segala resikonya. Tahun-tahun awal pernikahan mereka berjalan layaknya kisah pasangan selebriti ideal. Sheng terus membintangi film demi film, sementara Jenny sibuk merilis karya-karya hits terbarunya. Popularitas, penghasilan melimpah, dan keharmonisan berhasil mereka genggam, hingga publik memberikan label kepada mereka sebagai pasangan yang sempurna. Namun di balik semua kesempurnaan itu, ada satu hal penting yang tak kunjung hadir di tengah kehidupan mereka. Dan hal inilah yang kelak menjadi awal dari ujian terberat dalam pernikahan Sheng dan Jenny. Pasangan Sheng dan Jenny diketahui belum dikaruniai momongan. Memang Jenny sempat beberapa kali hamil. Tetapi setiap kali harapan itu datang, kenyataan pahit selalu datang menghempaskannya. Jenny harus terus berduka karena keguguran yang berulang, yang tentu membuat psikologisnya sangat tertekan. Bayangkan betapa beratnya momen itu. Jenny sudah mempersiapkan segala kebutuhan calon bayinya dan rutin memeriksakan kandungan ke rumah sakit.
Tapi pada akhirnya ia harus selalu pulang dengan tangan hampa akibat keguguran. Apalagi di masa itu dukungan psikologis bagi wanita yang kehilangan calon anak masih sangat minim. Yang tersisa hanyalah tuntutan dari keluarga dan bisikan satir orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang membuat mental Jenny semakin terpuruk. Namun oleh karena ia hidup di dunia showbiz, menutupi lukanya dengan senyuman adalah jalan satu-satunya yang tersedia untuknya. Di sisi lain, Sheng, sang suami, juga tak berada dalam kondisi yang lebih mudah. Sebagai bintang film action, ia harus mempertaruhkan nyawa dalam pekerjaan yang jauh lebih berbahaya dari apa yang terlihat di layar kaca. Aktor laga pada generasi itu bekerja tanpa bantuan efek digital. Mereka bergantung pada kawat baja sungguhan, melompat di atas mobil yang melaju kencang hingga harus menabrak kaca asli. Akibat adegan-adegan berbahaya tersebut, tubuh Sheng terus menumpuk luka dan cedera fisik. Kondisi inilah yang perlahan memicu kekhawatiran baru dalam dirinya. Beberapa rekan seprofesinya juga sempat menceritakan perihal kecemasan Sheng tersebut. Ia berpikir bahwa kondisi sang istri saat ini adalah akibat dari pekerjaannya yang beresiko itu. Sheng juga masih berkonsultasi ke beberapa dokter untuk memastikan apakah tubuhnya yang penuh luka, baik dari dalam maupun luar itu, penyebab mereka masih tak punya anak. Oleh karena terdesak dengan kondisi fisik dan tekanan mental tersebut, Sheng dan Jenny akhirnya mengambil satu keputusan nekat yang untuk ukuran zaman itu sangat tak lazim. Secara diam-diam mereka terbang ke Amerika Serikat untuk melakukan pembekuan sampel sperma Sheng di sebuah rumah sakit. Saat itu langkah medis ini mereka anggap sebagai salah satu tindakan yang bisa mereka upayakan sebelum jam biologis Jenny berakhir. Oleh karenanya, keluarga dan kerabat terdekat pun sengaja tidak diberitahu. Bagi Sheng dan Jenny, apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kartu cadangan untuk masa depan rumah tangga mereka jika terjadi hal yang buruk. Dan benar saja, apa yang mereka takutkan terjadi. Hal yang tidak disangka itu pun akhirnya tiba. Tepat di malam tanggal 6 Juli tahun 1983, sekitar pukul 10.30 malam, Sheng bersama kakak dan adiknya tengah berkendara menuju lokasi syuting di kawasan Clearwater Bay, Hong Kong. Di tengah perjalanan, mobil Porsche warna putih yang mereka tumpangi mendadak hilang kendali saat melaju di sebuah tikungan tajam. Kendaraan itu pun menghantam sisi bukit dengan sangat keras hingga bagian depan mobil hancur total. Akibat kecelakaan itu, Sheng mengalami cedera parah di bagian kepala dan dadanya. Ketiga orang penumpang, termasuk Sheng, langsung dilarikan ke Rumah Sakit United Christian Hospital, Kwun Tong. Semua dokter terbaik dikerahkan untuk merawat Sheng. Namun karena pendarahan organ dalamnya sudah terlalu parah, pada dini hari tanggal 7 Juli tahun 1983, Sheng pun dinyatakan meninggal dunia di usianya yang baru menginjak 28 tahun. Jenny yang saat itu sedang berada di Jepang sontak panik begitu mendengar kabar sang suami mengalami kecelakaan. Tanpa membuang waktu, ia langsung berburu penerbangan paling awal malam itu juga untuk kembali ke Hong Kong. Namun saat ia baru mendarat, Sheng telah tiada. Setibanya di rumah duka, yang menyambutnya bukan lagi sosok Sheng yang biasa menemaninya hingga larut malam atau menunggunya di luar studio. Kini di hadapannya hanya ada tubuh kaku suaminya yang terbaring membisu. Saat itu media massa menyebut kalau kondisi emosi Jenny sedang tidak terkendali. Namun orang-orang terdekatnya tahu apa yang dirasakan Jenny jauh lebih dalam dari itu.
Sepeninggal Sheng, Jenny sempat berada di titik terendah hingga ia pernah nekat mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menelan pil tidur. Beruntungnya sang adik menemukannya tepat waktu sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Di industri hiburan Hong Kong kala itu, kehilangan seorang figur publik bukanlah hal baru. Namun kepergian Sheng memberi duka yang jauh lebih dalam. Bukan cuma karena kejadiannya yang begitu mendadak, tapi juga karena kisah cintanya dengan Jenny yang selama ini dianggap sempurna dan diyakini akan bertahan hingga tua nanti. Sayangnya takdir berkata lain dan keduanya pun dipisahkan terlalu awal oleh kematian. Hampir 1 tahun lamanya, Jenny dirundung duka dan menghilang dari dunia hiburan Hong Kong. Setelah perlahan melewati masa-masa tergelap dalam hidupnya, Jenny akhirnya memberanikan diri untuk kembali naik ke atas panggung dan mulai bernyanyi lagi. Dari luar, Jenny tampak mulai pulih. Hebatnya, Jenny sama sekali tidak pernah menjual dukanya demi mengais belas kasihan publik. Ia memilih bangkit sembari memegang satu komitmen mutlak, yaitu ia menolak untuk menikah lagi. Ketika ditanya soal membuka hati untuk pria lain, ia selalu menjawabnya dengan tenang. Bagi Jenny, ia sudah mengecap manis dan pahitnya cinta secara utuh dari Sheng dulu. Sehingga kini ia hanya ingin fokus menjalani hidupnya sendiri. Tak terasa 4 tahun pun berlalu sejak kematian Sheng. Namun tiba-tiba kabar menggemparkan datang dari Jenny. Tepatnya di tahun 1988, Jenny membawa kabar bahwa dirinya baru saja melahirkan seorang bayi perempuan melalui operasi sesar. Putri kecilnya itu kemudian diberi nama Melody Fu atau yang dalam bahasa Kanton dikenal sebagai Chun Kaping. Tentu berita persalinan Jenny itu seketika membuat publik bertanya-tanya tentang siapakah ayah biologis dari Melody. Karena selama ini dengan tegas Jenny selalu mengatakan bahwa Sheng adalah cinta terakhir di hidupnya. Di tengah keganasan media Hong Kong saat itu, muncullah rumor liar yang beredar tanpa kendali. Ada yang menyebut kalau Melody adalah anak kandung dari seorang pengacara kaya asal Makau. Ada juga yang mengatakan ia anak konglomerat misterius hingga spekulasi bahwa Jenny diam-diam telah menjalin hubungan dengan pria baru. Menanggapi semua tuduhan tersebut, Jenny memilih bungkam. Ia enggan memberi materi untuk media yang pasti akan terus menggoreng pernyataannya. Yang membuat publik semakin heran adalah fakta bahwa Jenny masih begitu terikat pada kenangan almarhum Sheng. Dan oleh karena itulah banyak orang berasumsi kalau Melody adalah anak hasil hubungan rahasia Jenny yang sengaja disembunyikan demi melindungi privasi pasangan barunya. Tapi siapa sangka kalau kenyataan di balik lahirnya Melody jauh lebih mencengangkan dari semua konspirasi yang beredar. Setelah 25 tahun berlalu, Jenny akhirnya membuka rahasia itu. Pada tahun 2012, dalam sebuah acara talk show di Taiwan yang berjudul Eye on the World, Jenny mengatakan kalau Melody adalah darah daging mendiang Sheng. Jenny lalu menambahkan kalau saat itu ia memutuskan untuk membuahi rahimnya menggunakan tabung sperma mendiang suaminya yang telah dibekukan bertahun-tahun yang lalu di Amerika Serikat. Di depan kamera, Jenny mengakui bahwa simpanan medis dari Sheng itu tak pernah sekalipun lepas dari ingatannya. Sadar bahwa dirinya tak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang cinta masa lalunya, ia mengambil keputusan nekat yang sulit dicerna logika orang awam. Walau Sheng sudah meninggal, ia tetap bertekad melahirkan keturunan untuk mendiang suaminya itu. Namun mewujudkan tekad itu bukanlah jalan yang mudah.
Saat itu hukum di Hong Kong melarang keras penggunaan sampel sperma dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Alasan inilah yang memaksa Jenny untuk terbang kembali ke Amerika Serikat dan melakukan seluruh proses medis tersebut secara diam-diam. Oleh sebab itu, Jenny terpaksa menempuh prosedur medis di Amerika Serikat demi penyesuaian regulasi secara legalitas medis. Tindakannya memang sah, akan tetapi secara emosional dan sosial, keputusannya menabrak norma-norma tradisional yang terpatri kuat di masyarakat, terutama masyarakat Asia. Pengakuan Jenny itu sontak membuat heboh publik Hong Kong. Sebagian masyarakat memuji keteguhan dan keberanian cinta Jenny. Namun tak sedikit pula yang mengecam tindakannya sebagai bentuk obsesi yang tak sehat. Di tengah perdebatan etika yang memanas, satu pertanyaan pun muncul, yakni apabila sosok yang kita cintai telah tiada, di titik manakah batasan cinta itu berada? Ironisnya dalam layar kaca atau kisah fiksi, keputusan seorang wanita untuk melahirkan anak dari mendiang suaminya selalu dipuji sebagai bukti cinta sejati. Namun ketika hal itu terjadi di dunia nyata, publik justru berbalik menghakimi. Lantas bagaimana nasib putri kecil Jenny dan mendiang Sheng itu setelah kini tumbuh dewasa? Rupanya Melody memilih jalan hidup yang sangat sederhana. Ia sama sekali tidak tertarik untuk terjun ke industri hiburan ataupun memanfaatkan nama besar kedua orang tuanya. Kerabat terdekat mengungkap bahwa garis wajah, bentuk bibir, hingga sorot mata Melody sangat mirip dengan almarhum Sheng sewaktu muda, seolah-olah ia adalah cerminan hidup dari sang ayah. Di dalam rumah mereka sudah terpajang rapi foto-foto kenangan almarhum Sheng. Sejak kecil, Melody telah memahami bagaimana perjuangan sang ibu agar dirinya bisa terlahir di dunia. Sikap rendah hati Melody yang enggan mengejar popularitas justru mendatangkan rasa hormat dari publik. Padahal dengan label anak tunggal pasangan legenda, ia bisa dengan mudah meraih sorotan media jika ia menghendakinya. Namun Melody lebih memilih menikmati kehidupannya secara tenang di luar panggung dunia showbiz. Di sisi lain, Jenny yang kini telah memasuki usia kepala 7 masih sesekali tampil bernyanyi dengan vokal yang tetap bertenaga. Momen kebersamaannya dengan sang putri bukanlah pamer kemewahan ala selebriti, melainkan aktivitas sederhana seperti berbelanja atau makan bersama di sudut kota. Saat ditanya apakah hidup sendiri selama puluhan tahun membuatnya merasa kesepian, Jenny menjawab dengan bijak. Ia merasa selama ini dirinya tak pernah mengalami kesepian itu. Fokus mendidik dan menghidupi serta merawat Melody secara keseluruhan membuat harinya begitu sibuk sehingga kesepian itu tak pernah ia rasakan. Apalagi ia juga merasa Sheng selalu ada di sampingnya untuk menemani setiap langkahnya. Ketika disinggung tentang apakah Jenny tak rindu untuk bisa kembali menikah, ia pun menjawab bahwa baginya kenangan akan satu cinta masa muda itu sudah cukup untuk memenuhi ruang pernikahan di hatinya. Pada akhirnya kisah ini bukan sekedar tentang melodrama percintaan, melainkan sebuah peristiwa yang lebih dulu mendahului zamannya terkait batas etika, hukum, dan teknologi reproduksi. Jenny Sheng menyerahkan masa mudanya untuk menghibur dunia lewat lagu-lagu indahnya, lalu menyimpan cintanya yang paling dalam melalui kehadiran seorang putri. Kini setiap kali Jenny berdiri di atas panggung untuk menyanyikan lagu yang berjudul Tisu dan Shin, suasana mungkin tak akan lagi sama seperti puluhan tahun yang lalu. Penonton di hadapannya mungkin sudah berganti generasi. Namun ketika pandangannya tertuju pada Melody, putri yang ia perjuangkan lewat seluruh badai di masa lalu, membuatnya merasa sangat cukup.
Bagaimana pendapatmu tentang kisah pasangan legendaris ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.